saya kira yang harus kita hati-hati, jangan sampai dikacaukan. Ini kan kemarin ada berita si salah satu yang kalau nggak salah dilantik jadi menteri bekas Ketua Projo, dia mengatakan bahwa hati-hati kalau kita kalah kita akan dihabisi. Ini sebenarnya dia mengakui bahwa apa yang mereka lakukan itu takut dengan cara provokatif yang mengatakan bahwa kita harus menegakkan hukum, menegakkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Kalau orangnya jadi ini perlu disadari betul oleh para demonstran, para unjuk rasa yang nanti akan menjatuhkan Jokowi. Jangan kebiah-biah tadi dibilang ya. Ini Bung Lim. Hal yang seperti apa? Nah ini kita bicarakan hari ini. Nah jadi kalau memang Om Lim ini, saya panggil ke Pak Om Lim juga lah. Bertanya ada apa ini? Kita juga bertanya ada apa ini dengan situasi terkini ini gitu. saya sebenarnya ada janjian sama Pak Edi Mulyadi di sini, tetapi ada yang lagi sholat. kebetulan saya salah satu dari penandatangan petisi partai. Jadi kita saya muridnya Pak Sri Bintang, Pak. Waktu jadi DPR yang nanganin mobil-mobil beliau karena saya jadi saya ingin menyatukan keresahan masyarakat karena 100 petisi itu pun juga tidak berdiri sendiri. Bagaimana setelah terjadi di Solo ataupun di Jakarta, Pak Amin mengumumkan hayya alal jihad dan sebagainya. Sebenarnya ini keresahan masyarakatnya terhadap situasi rezim sekarang ini kan nampaknya sudah tidak bisa dibendung lagi. Sehingga kalau saya melihat ya, bukan berarti ini orang-orang yang kalau dikatakan oposisi ini tidak setuju pada Pilpres, bukan seperti itu kalau saya lihat. Tetapi tidak mungkin memberikan sesuatu walaupun sehari pun katakan saya sampai menunggu Pilpres yang belum jelas apa itu dikuasai oleh rakyat juga. Itu maka itu harus segera ada pemakzulan karena tidak ada tanda-tanda perbaikan dari rezim ini. Ini bacaan dari semua orang-orang yang ingin people power itu. Jadi kita melihat people power ini suatu hal yang konstitusional juga gitu. Saya kambing sebentar ya. Om Lim, mohon maaf untuk kita semua bahwa sekarang ini teriak-teriak anti Cina. Oke, jelas Pak ya. Ini kan membuat, mohon maaf Pak ya, Cina-Cina ini seperti Bapak seperti saya ini agak berdua kadang-kadang kalau di jalanan. Kalau ada kerusuhan bagaimana Cina-Cina ini, termasuknya mata sipit istilah begitu. Apakah Bapak bisa menjelaskan itu? Sebenarnya di mana sih irisannya itu? Karena ini sangat mendasar. Di Cina sana itu dua warga negara. Sedangkan Bung Karno jauh-jauh hari memisahkan itu, ganti nama apa segala macam, tetapi ini menjadi keresahan. Jangan sampai ini menjadi sesuatu yang bias. Kita kan ada juga di Tangerang ya, mereka nggak tahu apa-apa, mereka nanam petani, tiba-tiba dikebukin kan konyol. Apa dasarnya? Mohon Om Lim bisa menjelaskan ini, bicara kepada masyarakat Cina dan seperti kita bermata sipit ini Pak ya, supaya tenang bahwa dia bisa membedakan dan membicara kepada teman-teman seperjuangan Om Lim nih, supaya yang dimaksud Cina itu apa, yang Cina kita ini apa, supaya terang, jangan sampai terjadi. Tahu nggak Om Lim? Dulu zaman kita sebelum bos-bos besar itu ikut politik, ikut partai dan sebagainya, kita tuh berangkulan Pak, sehingga dana-dana itu mengalir untuk perjuangan. Sekarang nggak ada. Padahal perjuangannya perjuangan kita semua. Nah, yang tadi mungkin yang patut jawab itu silakan. Ini mutu ditonton seluruh Indonesia nih. Gimana itu? Ya. Kalau saya melihat bahwa kedewasaan orang Indonesia ini sudah cukup luar biasa, bisa membedakan antara persoalan sekarang dengan hati-hati terhadap teriakan-teriakan ini seolah Cina akan dihabisin di sini. Ini menurut saya
terlalu menggebiah-uyah lah dalam bahasa Jawa ya. Karena dapat sate. ya terlalu mengeneralisir. Cina itu sebenarnya paling tidak itu kan ada 3 ya, betul Cina yang betul-betul dari Cina sana, Cina 9 naga, Cina yang itu banyak pendukung salah satu capres ini kan juga Cina juga. Tetapi malah digeneralisir, ada seorang partai yang pimpinannya maksud saya ini yang saya sebenarnya sayangkan, dia membawa orang-orang Cina itu ke istana. Justru ini yang berbahaya seperti ini. Saya nggak kenal namanya lah. Jadi ini persoalan ini saya kira persoalan yang ini akan ada misalnya ini sebenarnya dia mencari kesempatan untuk pribadinya. Yang menurut saya itu yang harus menjadi hati-hati. Dan sudah punya partai dan tapi dia menjelaskan orang Cina dibawa ke istana untuk ini yang saya jangan sampai Indonesia ini carut marut hanya beberapa orang yang sebenarnya dia bermain. Kita insya Allah di mana rejim jahat ada. iya. Jadi ini pemihakan pada rezim jahat yang seperti ini yang saya kira yang harus kita hati-hati. Jangan sampai dikacaukan. Ini kan kemarin ada berita si salah satu yang kalau nggak salah dilantik jadi menteri Ketua Projo, dia mengatakan bahwa hati-hati kalau kita kalah kita akan dihabisi. Ini sebenarnya dia mengakui bahwa apa yang mereka lakukan itu takut dengan cara takut yang mengatakan bahwa kita harus menegakkan hukum, menegakkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Kalau orang yang salah dan orang-orang yang itu memang mungkin dia seperti itu, tapi kan kita tidak pernah punya cita-cita intinya menghancurkan sesuatu, tapi ini menegakkan sesuatu, ya, menghentikan rezim yang memang sudah merugikannya. Kemarin kami barusan demo di Bukan Sarina. Terus terang kita marah karena sudah dapat bocoran dari orang DPR bahwa Erick Thohir akan mengangkat dirut Pertamina yaitu Ahok. Ini kan bikin marah. Ini menurut saya hanya mengacaukan daripada Indonesia akan dipermalukan kalau punya dirut semacam Ahok, prestasi tidak punya, ya. Kita bandingkan bahwa pimpinan-pimpinan perusahaan minyak di luar negeri itu lulusan Oxford, lulusan Harvard, orang yang jelas punya. Ini orang mulutnya kotor, menyakiti rakyat, ya tidak punya prestasi. Terima kasih Om Lim ya. Supaya menjadi perhatian bagi Cina-Cina yang cinta Indonesia, yang memang berketurunan berlanjut dan berusaha berhidup di Indonesia dan dikubur di Indonesia bapak ibunya. Oleh karena itu jangan takut-takut, tentukan pilihan nanti atau sekarang dengan siapa dia bergabung. Dengan Om Lim tentunya yang lebih tahu kan mana kawan mana lawan. Oke. Begitu pesannya saudara-saudara kita yang disebut Cina itu supaya nggak bingung. Mas Bintang, kita masuk ke dalam lagi kira-kira karena di space sudah selesai. Kita mulai lagi Mas Bintang, lanjut. Terima kasih. Saya nggak mau panggil Om Lim. Nanti dikiranya Om Lim Siuliong. Om Lim. Mantap. Oke, saya itu masuk ITB tahun 64. Di depan saya, di belakang saya ini ada teman-teman Cina. Mereka menjadi sahabat saya sampai sekarang. Ada Ko Hian Hok, ada Denny Wala itu namanya siapa ini? Ada Chua Hok Jin, ada banyak lah, bahkan saya punya pacar juga dari Cina juga. Waktu mahasiswa. Jadi sampai sekarang itu si Hian Hok itu masih telepon saya kalau ulang tahun. Saya demikian juga. Jadi ada orang-orang Cina, orang-orang yang bisa menjadi sahabat dan tidak menjadi persoalan bagi Republik. Tapi kita juga tahu lah siapa-siapa mereka itu 9 naga itu ya. Jadi ini perlu disadari betul oleh para demonstran, para unjuk rasa yang nanti akan menjatuhkan Jokowi. Jangan kebiah-uyah tadi dibilang ya.
Ini Bung Lim ini dari Jawa kelihatannya. Nah, kemudian yang kedua tentang Ahok tadi itu, saya mengingatkan kepada saudara-saudara ya, waktu Jokowi masih ada di Loji Gandrung, yaitu rumah dinas wali kota Solo, itu dikunjungi oleh Ahok yang katanya mau kenalan, padahal dugaan saya mereka udah kenal lama. Kenapa? Nyatanya pakai baju kembar, kotak-kotak merah. Itu adalah baju lambang komunis internasional. Jangan lupa itu. Komsomol, ya. Pada waktu itu, ya Soviet Uni ya, itu masih komunis. Sekarang di bawah Putin, bahkan mereka menunjukkan sikap bersahabat dengan kaum Islam, baik di Syria maupun di negaranya sendiri dengan ceknya, ya. Jadi lalu Ahok ini pada 4/11 itu 4 November ya, nah, itu di demo karena dia itu melakukan penghinaan terhadap agama Islam, lalu berhasil diambil oleh kepolisian, lalu diajukan ke pengadilan. Dan 4/11 itu luar biasa. Saya seringkali memikirkan begini, kok 4/11 ini yang berhasil begitu rupa tidak diperingati. Yang diperingati itu justru 212. 212 itu justru crackdown terhadap para oposisi. Saya ditangkap, Rahmawati ditangkap, siapa itu penyanyi Ahmad Dhani, Kiflan Zain, lalu beberapa jenderal yang lain. Cuman saya sendiri yang 4 bulan diambil, mereka dikeluarkan dalam 1 malam, aku diambil 4 bulan tanpa proses, tapi dilepas tanpa ada SP3 sampai sekarang. Jadi kenapa Ahok yang akan menjadi direktur Pertamina besok ya deklarasikan sama si Erick Thohir? Dia namanya meralat bahwa kita belum ada rencana. Belum. Mungkin setelah ramai reaksi dari masyarakat. Iya, Erick Thohir brengsek gitu. Ya, tapi bagus lah kalau dia tiba-tiba sadar ya. Nah, kalau perlu itu si Bang Edi Mulyadi itu bikin lagi gerakan 4/11 ya. Ini bulan Juli apalah, bikinlah supaya si siapa namanya Ahok itu tidak jadi direktur Pertamina, dan kemudian bisa dilanjutkan supaya Jokowi jatuh sekalian. Mungkin saya salah. Iya. Tidak salah saja bahwa mengapa deal Ahok ini dia tadinya mau jadi di Pertamina. Saya dapat bocoran ini bahwa mereka sudah ada deal bahwa dia akan menyumbangkan berapa triliun itu untuk capres tertentu. Kan kurang ajar nih Pak, mencuri uang dari Pertamina untuk disumbang. Kalau itu memang betul, semoga enggak. Tapi ini kan dari orang-orang DPR Pak yang cerita itu. Mantap. Brengsek dia. Coba Pak. Ini ada di studio ini, di rumah rakyat ini hadir seorang wanita. Ngakunya dari TPUA, tim BBA Ulama. Jadi ini sangat baik sekali yang positif bahwa dari tokoh ulama Egy Sujana ya. Kemudian kita ini juga dari bermacam lah. Tapi tadi saya akan sebagai bintang dulu bahwa kalau ada Cina yang baik, kenapa-napa hubungi Mas Bintang. Nah, biar di ini dia mereka itu kan, karena Mas Bintang sangat ngerti sekali sejak kuliah dulu. Ibu
Damayanti. Tadi Ibu udah ikut udah ikut ini ya? Enggak, maksudnya udah ikut secara ini udah, jadi nggak perlu ulang lagi bahwa ada 100 tokoh ke DPR, masukan Jokowi, kemudian ada gelombang besar untuk Tritura itu kembali ke 45, lengserkan Jokowi, kemudian untuk transisi. Nah, cuma apa sih yang membuat Ibu tuh mau ke depan mau ngomong tuh ada apa? Ini Bu. Silakan Bu, ya. Makasih ya Bapak-bapak ya waktunya, ibu-ibu semua sekalian yang ada di sini. Ya, saya sebagai rakyat ya, rakyat kecil Pak, ya kan sekarang ini di mana rakyat kecil nggak usah Pak untuk sekolah dan untuk selain sebagainya, untuk makan aja nangis Pak. Itulah kenapa saya sampai duduk di sini. Itu saya ingin bercerita sedikit, artinya saya ingin curhat lah, bukan cerita curhat kepada bapak-bapak di sini ya, mungkin bisa membantu menjembatani kita semua rakyat yang kecil untuk adanya pemajulan Jokowi gitu. Jadi begini Pak, ya untuk Pak David dan Bung Lim, maaf ya sebagai bukannya kita berbicara masalah SARA ya, tapi saya melihat dulu nih, setahu saya kita pasti tahu lah kalau yang namanya China, orang China biasanya itu kan pengusaha ya kan, pengusaha tidak ingin, artinya tidak ingin meloncat kepada urusan penguasa gitu ya kan. Nah sekarang ini yang saya lihat ini kayaknya udah diobok-obok gitu loh, udah mau loncat-loncat gitu. Jadi yang mana yang pengusaha, yang mana yang penguasa, kita juga jadi bingung sebagai rakyat. Kalau dulu Cina itu nggak ada yang mau begitu, semuanya rata-rata dia mau uang aja lah, istilahnya kulit aja yang dia bicarakan. Tapi sekarang dia mau ikut jadi penguasa, ini repot nih Pak, gitu loh. Nah, karena apa? Kalau dia udah dia punya uang, dia mau ikut jadi penguasa. Nah, akhirnya rakyat ngencet. Nah, itu di situ Pak. Makanya di sini harus dibatasi. Yang mana mau pengusaha jangan jadi penguasa, yang mana jadi penguasa jangan jadi pengusaha. Itu aja Pak. Mudah-mudahan ya bisa menjadi masukan atau bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.